Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kembali lagi di sini dengan kartu memori akan membahas tentang jenis, fungsi, ukuran, kapasitas muatan pada alat berat dump truck. Dump truck atau damper truck termasuk dalam sebuah alat berat khusus yang sangat membantu berbagai pekerjaan konstruksi. Seperti apa bentuk dan fungsi alat berat yang satu ini? Dump truck adalah sebuah alat yang dipakai untuk memindah material dalam jarak menengah hingga jarak jauh. Biasanya alat ini bisa memindah material dari jarak 500 meter atau lebih jauh. Untuk mengisi truk ini, dibutuhkan bantuan alat pemuatan yang memasukkan material ke dalam truk. Sedangkan untuk pembongkaran, truk ini bisa membongkar sendiri tanpa bantuan alat berat lainnya. Berbagai material yang bisa diangkut oleh kendaraan ini antara lain adalah biji, besi, nikel, batu split, pasir, tanah uruk, batu bara hingga sampah. Ciri khas kendaraan ini adalah adanya perangkat pembantu hidrolik terpasang di bagian bawah bak truk dengan posisi tidur dan bagian belakangnya mempunyai engsel. Ada banyak sekali tipe truk yang satu ini. Salah satu tipenya adalah truk dengan roda 4 yang berat payloadnya antara 2 hingga 3 ton. Ada lagi articulated truk yang dirancang untuk proyek lebih besar. Ada truk yang dilengkapi dengan dropper dengan berat antara 50 hingga 60 ton atau bahkan lebih. Tapi berdasarkan besaran muatan dump truck ini dibagi menjadi dua golongan berbeda, yaitu pertama on highway dump truck. Tipe yang pertama mempunyai muatan maksimal 20 meter kubik atau lebih kecil. Tipe truk yang satu ini ada yang dilengkapi dengan roda penggerak di bagian depan dan belakang atau four wheel drive. Beberapa truk tipe ini juga dilengkapi roda penggeraknya hanya di bagian belakang saja atau rear wheel drive. Kedua, off highway dump truck. Tipe berikutnya mempunyai muatan yang lebih besar dari 20 meter kubik. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh tipe truk kedua ini, yaitu powertrain lebih sederhana dengan mesin terpasang di bagian depan dari penggerak roda belakang baik secara elektris maupun secara mekanis. Dan untuk gradability mempunyai rasio tinggi dalam hal daya beban sehingga bisa melewati slope hingga 18%. Terus distribusi berat beban tanpa muatan adalah 50-50. Distribusi beban muatan penuh adalah 67% di roda belakang truk dan 33% di roda depan truk. Untuk manuvernya, kemampuan manuvernya sangat baik dengan wheelbase pendek sehingga manuver menjadi lebih mudah dilakukan. Tipe material bisa mengangkut batu dalam segala ukuran dan material yang kerapatannya tinggi dan memberikan distribusi beban yang baik. Untuk kekokohan, tentunya struktur truk sangat cocok untuk kondisi kerja berat serta untuk beban kejut berat. Terus dengan dumping, di lokasi dumping, hopper membutuhkan waktu untuk dumping sekitar 40 hingga 60 detik dan membutuhkan manuver mundur. Untuk braking mempunyai kemampuan yang sangat baik juga. Jarak axle pendek mempunyai tendensi skid terutama pada jalan licin. Terus untuk loadingnya mempunyai loading height tinggi sehingga lumayan sulit untuk melakukan pemuatan menggunakan loader track atau front end loader. Selain kedua tipe mobil dump truck di atas, masih ada beberapa jenis lain yang juga sangat membantu pekerjaan konstruksi. Pertama juga side dump truck. Jenis pertama ini mengeluarkan semua material yang diangkut dengan cara menaikkan sebuah sisi bak ke arah samping. Ketika proses pembongkaran berlangsung, distribusi material harus diperhatikan. Adanya kelebihan material di sebuah sisinya bisa menyebabkan truk terguling ketika pembongkaran material dilakukan. Truk ini sangat cocok untuk pembongkaran muatan di tempat yang sempit. Dan yang kedua, bottom dump truck. Jenis yang kedua merupakan semi trailer. Material bangunan yang diangkut oleh jenis ini akan dibongkar melalui bagian bawah dari bak yang bisa dibuka di bagian tengahnya. Pintu dari bak truk ini adalah sisi di bagian bawah yang memanjang dari bagian depan hingga ke belakang. Semua pintu tersebut digerakkan dengan hidrolik. Jenis truk yang satu ini biasanya mengangkut berbagai jenis material lepas, misalnya batuan sedimen, kerikil, pasir, atau lempung keras. Pembongkaran akan dilakukan ketika truk bergerak. Bentuk truk yang satu ini tidak memungkinkan pembongkaran di daerah terjal. Truk ini sebaiknya melakukan pembongkaran di daerah yang kelandainya permukaannya 5% atau lebih rendah. Dan yang berikutnya rear dump truck. Ada dua jenis rear dump truck, yaitu rear dump tractor wagon dan rear dump truck biasa. Jenis ketiga ini adalah yang paling sering ditemui dan digunakan.
Truk ini punya berbagai kelebihan dibandingkan dengan jenis wagon. Truk jauh lebih kuat saat harus bergerak di medan yang menanjak. Cara kerja alat ini adalah dengan menaikkan bak di bagian depan untuk membongkar muatan. Bagian depan bak dinaikkan dengan menggunakan sistem hidrolik. Truk ini bisa digunakan untuk membawa berbagai material, tapi yang paling umum adalah material pasir dan tanah kering. Material bantuan bisa merusak truk jenis ini, sehingga pemuatan material tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar lapisan bahan dalam bentuk truk dalam bak truk ini tidak rusak. Selain ketiga jenis tersebut, ada juga jenis lain yang sekarang banyak digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Misalnya ada Adricul truk yang tahan lama karena terbuat dari bingkai baja. Ada juga rigid truk yang kurang bisa bergerak dengan fleksibel dan bebas saat beroperasi di medan yang keras. Selain itu, ada lagi quarry truck atau mining truck untuk mengangkat hasil pertambangan. Pastikan Anda menggunakan jenis dump truck yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Demikian untuk Anda. Demikian ulasan ini dari kami tentang jenis fungsi ukuran kapasitas muatan pada alat berat dump truck. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak hingga selesai. Semoga bisa jadi referensi buat yang ingin beli dump truck jenis tersebut. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.